Halo, Hai, Assalamualaikum, selamat Assalamualaikum malam. teman-teman. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, kita bakalan Instagram Live malam ini berdasarkan banyaknya permintaan teman-teman untuk ngobrolin tentang tema malam ini. Mau ngebahas apa sih kita? Eh, apa ya? Sampai lupa. Halo semuanya, kita sapa dulu aja deh ya. Iya. Halo semuanya yang udah bergabung di Instagram Live Kopi Panas Yes. Spesial. Yang biasanya kita muncul di YouTube. Kopi Panas itu apa sih, Mas? Kongko pagi bersama Papa Aji. Dan Mama Analisa. Yes. Halo Mbak Gita, halo Gita. Halo, ini kayak banyak banget nih teman-teman yang pada nungguin karena mungkin geret pasangannya untuk ngebahas tentang gimana sih jatuh cinta denganmu Wus, berkali-kali berkali-kali. dalam pernikahan kita. Asik Dua ya. kali aja udah hebat ya kayaknya. Ini aku tuh kayak banyak banget DM yang masuk, gimana sih Mbak Analisa, karena kan waktu menikah dengan waktu pacaran itu beda banget, bener nggak sih? Well, sebenarnya sama nggak sih? Mungkin tiap orang bisa beda ya. Ada yang sama, ada yang beda, tapi kebanyakan beda pastinya. Iya. Dan ini tuh kayak kita berdua juga sebenarnya lagi pengen ngobrol, nanya-nanya sama Mbak Vera. Kita pengen konsultasi pernikahan. Psikolog favorit kita. Khususnya ini ya, khususnya untuk pernikahan, untuk ngebahas anak. Yes. Mbak Vera ini adalah orang yang sangat tepat. Nah, Jagonya lah, paten pokoknya. sebelumnya nih aku pengen cek dulu suara kita berdua jelas nggak nih? Kalau udah jelas kita harus tulis dulu judulnya. Kamu jangan nulis, Mas. Tulisanmu kan bagus. Aku sambil hubungin Suara Mbak gambar Vera. jelas ya, teman-teman Aman semua ya, ya. aku mau hubungin Mbak Vera dulu. Ini gimana caranya, Ma? Aku ketik dulu nanti aku Oh, pin. ketik dulu. Emang mau Oke. nulis apa nih sekarang? Judulnya adalah apa sih judulnya? Jatuh cinta denganmu. Jatuh cinta denganmu. Jatuh cinta Jatuh cinta berkali-kali selalu denganmu. berkali-kali. Kali. Nah, tulisannya bagus kan? Jadi kamu yang nulis. Jatuh cinta berkali-kali, koma selalu denganmu. Oh, pakai koma. Iya. Oke. Ya udahlah, nggak usah pakai koma, selalu Nggak denganmu. usah. Nggak ada Oke, ini. Nggak- denganmu terus @Verauli. Yes. Ini. Yap. Verauli.id. Gini. .id. Oke. Oke, jangan lupa buat kalian Ini yang di-post. yes di post, habis itu kita pin. Nah ini kalau udah dipencet ini nggak pernah IG live sih Bapak. Iya, maklum amatiran. Nah, jadi kita udah tulis judulnya, kita bakalan save di IGTV juga. Suaranya kayak kecil, oke kita agak deket. Oke. Jadi ini karena kita rebutan audio ya. Semoga coba dimaksimalin audio di gadget kalian ya, di device kalian. Di ini. Dimaksimalin. Sambungin ketua masjid juga boleh kalau kurang kencang. Oke, yang bawa suaminya geret ke sebelah untuk nonton bareng, yang belum punya pasangannya halal, malam ini nggak apa-apa, belajar dulu dari Belajar cerita dulu. kita ngobrol barengan sama Mbak Verauli. Yes. Ada Bella juga nih, Bel, belajar ya Bel. Gayatri juga. Oke, kalau gitu langsung aja deh kita akan invite Mbak Verauli di sini. Aku coba cek dulu Mbak Verauli udah gabung belum ya? Oh, udah ternyata. Oke, kita coba resend. Aku pengen nanya deh, Mas. Kita kan tahun ini tahun ke-9 Ya. pernikahan yang alhamdulillah Masya Allah kita udah memasuki area yang kata orang tuh lagi kritis-kritisnya, bener gak sih? So far sih enggak. Kata orang. Kata orang. Dan tiap pasangan kayaknya beda-beda ya. Sering kita dengar fase kritis tuh di awal-awal pernikahan, ada yang di pertengahan, Yap. ada yang tahun ke-10, ada yang di tahun ke-20. Nah, kemarin dengar berita kan si orang terkaya di dunia, Jeff Bezos itu dia malah belum lama kan cerai dia setelah 20 tahun lebih pernikahan. Ternyata Padahal nggak kurang apa-apa kan, materi apapun dia nggak kurang benar-benar. apapun. Berarti kan fase kritis itu tiap pasangan itu pastinya beda-beda. Tiap pasangan ada fasenya aku masing-masing. setuju banget. Ya kan? Nah, kalau total kita itu udah barengan. Nasya nggak nonton kan mau apa? Iya ya, kita kayaknya udah separuh hidupku lebih deh bareng sama dia. Nah, ini Mbak Vera kayaknya udah Kalau bisa join ya. kok nggak bisa join ya? Coba kita ini ya, invite lagi Mbak Vera. Oke, ini Bismillah, semoga koneksi kita menentukan prestasi ya. Mungkin sinyalnya kena PPKM nih. Oke, coba nih, aku tanya Mbak Vera, belum bisa join ya. Oke teman-teman, tapi aku pengen tahu nih ya, kalian tuh sekarang pengen
apa sih yang paling paling pengen kalian tahu gitu di obrolan kita barengan sama Mbak Vera Uli ini. Jadi buat kalian yang pengen nanya, nanti kita akan kasih sesi tanya jawab juga sama Mbak Vera Uli. Siapa tahu nanti kita akan ketemu jawabannya bareng-bareng untuk belajar di sini. Oh iya, ada yang koreksi nih, bukan Jeff Bezos yang cerai tapi Bill Gates. Bukannya Jeff Bezos juga ya? Ya itu nggak penting lah. Pokoknya poinnya ada yang udah nikah lama kayak Raya, tapi tetap aja cerai. Iya, Bill Gates sih setahu aku juga begitu. Iya, Bill Gates lebih barusan lagi ya. Iya, benar banget. Nanti kita SMS Bill Gates coba. Iya, oke, coba di WA SMS. Ya. Bentar, Mbak Vera Uli coba ya. Ya, semoga ini udah. Ini gimana sih caranya? Atau kita kirim gini ya? To unable to join. Oke, kita coba ini. Nah, oke teman-teman. Jadi aku tuh penasaran ya. Ketika menikah di tahun ke-9 ini tuh, kalau aku pribadi tuh merasa memang ada tantangan tersendiri. Tadi belum dijawab loh. Kita terus terang pacaran kan 9 tahun lebih. 9 tahun lebih. Hampir 10 tahun. Iya. Terus nikah udah 9 tahunan. Jadi kita udah bareng-bareng 18 tahun. 18 tahun lebih. Kenalnya lebih malah. Itu lebih dari umur aku separuh. Nah ini dia. Halo Mbak Vera. Hai Ana dan Mas Haji, apa kabar? Kompak banget couple goals kita kali ini ya. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah. 1,5 tahun pandemi, alhamdulillah masih dikasih kesehatan, belum pernah kena COVID, alhamdulillah. Jangan sampai ya. Benar banget nih. Mbak Vera, ini udah banyak yang gak sabar nunggu, udah hampir 1.000 followers yang join di Instagram. Pada gak sabar. Keren ya kalian berdua ya. Ini sahabat-sahabatnya Analisa dan Mas Aji nih sebenarnya nih. Yang menunggu Mbak Vera. Ya, ini dari yang nonton Mbak Vera, yang 1.200 fansnya Mbak Vera. Oke, Mbak Vera, ini aku langsung pengen ngobrol. Dulu kan kita sempet couple ini ya, kita sempet double date dengan suami Mbak Vera juga kan? Ya, benar. Dan sehat ya Mbak suami? Alhamdulillah. Dan aku tuh kayak penasaran, Mbak Vera sendiri kan udah menikah jauh lebih lama daripada kita berdua nih. Terus aku melihatnya tuh Mbak Vera semakin apa ya, cinta, semakin cinta tapi dengan cara yang baru. Iya gitu. Kayaknya semakin nempel terus gitu. Apakah mungkin dalam pernikahan kita akan mencintai atau mungkin seperti jatuh kita seperti dulu sebelum menikah pada saat kita udah puluhan tahun atau belasan tahun? Nah ini nih, ini kan pertanyaan semua orang kan, ya, apakah kita akan cintanya akan tetap bertahan? Ada banyak orang yang nikah terus cerai, ya, boro-boro nikahnya 10 tahun, ada yang nikahnya baru 1 bulan cerai, ada yang baru ijab kabul cerai, gitu kan, ngeri gitu ya. Jadi sebetulnya pernikahan itu akan, cinta dalam pernikahan itu akan bertahan gak sih? Sebetulnya gitu kan ya. Jujur, kalau ditanyakan ke Mbak Vera sebagai pribadi, bukan sebagai psikolog, dulu sampai nikahnya di umur 32 karena takut nikah. Karena khawatir bahwa si dia itu nggak bisa dipercaya dalam tanda petik mempertahankan, ini bisa selamanya nggak ya gitu. Ya, sampai ternyata memang baca buku-buku, ya deal dengan klien-klien tentang family dan relationship, terutama dalam marriage life mereka, ya baru sadar bahwa ternyata memang dalam pernikahan butuh 2 orang sih yang bekerja sama. Selama ada 2 orang yang bersedia, committed, bekerja sama, ya nggak ada yang kita perlu khawatirkan sebetulnya. Kita mengupayakan. Dan benar, pernikahan itu seperti tren saham. Meskipun naik turun, tapi lihat, semakin lama trennya positif. Jadi tetap makin lama rasanya akan makin stabil, secure, ya. Pertengkaran selalu ada, ya. Itu normal. Wong dengan diri sendiri aja kita konflik kok, gitu ya. Mau tetap kerja di sini nggak ya? Itu konflik dalam diri lo. Mau bangun jam berapa ya? Ini jam 5 nih, udah 5:05 deh. Atau jam 5 aja deh, jam 5:05 deh, gitu. Itu konflik lo. Ini mau pakai hijab warna apa nih nanti nih? Itu konflik lo, ya kan? Nah, sebetulnya
konflik ada di dalam diri. Dengan orang tua kita konflik, dengan saudara sekandung aja kita konflik kok, apalagi nanti dengan pasangan. Tapi ketika ada dua orang saling cinta, ya, mengikatkan dirinya ke atas langsung, direct ke Tuhan, ya, ikatannya langsung ke langit gitu. Ada hukum juga yang ikat, ngelibatin dua keluarga besar dan community tempat kita bermain, hidup, kenal gitu ya, komunitasnya, masyarakatnya. Kurang apa lagi gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi sebenarnya kalau bisa ini suara aku jelas nggak sih, Mbak? Jelas, sangat jelas. Mudah-mudahan jelas juga ya. Takutnya. Benar. Jadi sebenarnya kalau tadi penjelasan Mbak Vera ada kembali ke pribadi yang menjalankan pernikahan itu ya, Mbak? Yes. Oke, baik. Jadi ini juga aku boleh nyimpulin, sebelum kita menikah ataupun kita sudah menikah, kita tuh harus siap bahwa dalam pernikahan tuh konflik pasti ada. Dengan siapapun kan ada konflik, apalagi dengan pasangan. Jadi salah satu yang memang kita harus persiapkan kan Mbak Vera gitu. Nah, gak cuma konflik Mas Aji. Siap-siap ya, ketemu bagian terburuk pasangan ya. Ya kan kita adalah the best BFF-nya dia ya, dan dia juga BFF-nya kita. Nggak cuma ketemu konflik, tapi kita siap-siap ketemu versi terburuknya si dia. Yang ternyata kalau bangun tidur misalnya bau mulut misalnya, kamar mandinya berantakan misalnya ya, atau ternyata suka buang angin gitu misalnya, boros, ceroboh, waduh itu berat. Ini aku doang ya. Penasaran deh Mbak. Kemarin kan aku sempat nonton beberapa film gitu ya terkait sama relationship. Ada beberapa aspek yang penting untuk diperhatikan supaya pasangan itu kayak ada sparkle lagi gitu. Harus ada hobi yang dilakukan bersama, kemudian ada sesuatu yang membuat kita tuh merasa utuh sebagai pribadi. Karena ada beberapa yang misalnya istri ini tiba-tiba habis melahirkan, dia seperti tidak percaya diri dengan kondisi tubuhnya, apalagi ada yang kehilangan pekerjaan atau meninggalkan pekerjaan, dan akhirnya dia tidak merasa utuh lagi. Terus si pasangan ini tuh kayak nggak sadar gitu bahwa terjadi krisis dalam istrinya, atau sebaliknya nih, si laki ini mengalami krisis tertentu yang nggak dikomunikasikan ke pasangannya. Jadi sebenarnya dalam pernikahan itu apa sih Mbak yang perlu kita lakukan supaya kita tuh apakah harus punya hobi sama terus? Apakah kita tuh perlu ada kayak terus seminggu berapa kali gitu? Sebenarnya gimana sih Mbak? Itu dia kan. Kita berpikir bahwa persiapan itu adalah persiapan pranikah. Lupa bahwa periode paling panjang dalam hidup kita adalah periode pernikahan itu sendiri. Jadi pernikahan butuh dipersiapkan juga sepanjang pernikahannya. Pernah nggak melakukan relationship check up misalnya? Biar paham bahwa kita sebetulnya puas nggak sih dengan pernikahan? Puas nggak dengan pasangan? Puas nggak dengan diri kita sendiri? Itu penting. Kadang-kadang kita nggak ngerti, kita sebenarnya puas nggak dengan pasangan? Atau jangan-jangan kita pikir ini kita nggak puas sama pasangan, sebetulnya itu ketidakpuasan ke diri kita sendiri. Kita yang desperate sebetulnya, kita yang depresi, kita yang cemas, ya. Kemudian pasangan menjadi tumbalnya, seolah-olah ini semua salah pasangan nih, bahwa saya kurang disayang, kurang dicinta. Kita pikir ini adalah karena pasangannya kurang peduli. Padahal itu muatan-muatan yang kita bawa dari keluarga kita di masa lalu, yang merupakan dalam bentuk saat ini munculnya dalam bentuk inner child voice gitu ya, yang bergaung berulang-ulang bahwa kita kurang kasih sayang, kita tertolak. Dan kita berharap pasangan yang fulfill itu. Adil nggak? Ya, seringkali ya kita nggak merasa puas dengan relationship, padahal pasangan udah mengupayakan 100%. Ya. Kita masih demanding, rasanya kok kurang ya, dia kurang perhatian, dia nggak peka, dia nggak peduli. Padahal deep inside, di dalam sini, ada ya tangki yang sebetulnya memang benar-benar bocor karena penghayatan di masa lalu dalam keluarga terdahulu atau pengalaman-pengalaman traumatis saat remaja yang bikin kita jadinya sangat insecure, kemudian kita menimpakan semuanya seolah-olah ini pasangan nih yang mestinya tanggung jawab. Atau ya
komitmen dan trust masih ada nggak di kita? Ini dalam relationship check up akan dicek loh. Iya, iya, Ya. iya. Trust itu yang seperti apa? Kita percaya nggak sama pasangan? Namun terlebih dahulu kita sadar kita bisa dipercaya nggak? Atau jangan-jangan sebenarnya kita nggak mampu percaya karena pengalaman-pengalaman terluka. Jadi ada psychological pain, nggak cuma emotional pain, udah psikologis sifatnya, yang bikin kita memang mistrust, nggak bisa percaya sama siapapun, dan kita pikir pasangan nggak bisa percaya. Jangan-jangan kita sebetulnya sukar untuk percaya. Lihat, jadi kadang-kadang problemnya adalah bukan di pasangan, bukan dalam relationship. Kita yang sebetulnya masih berproblem, masih punya muatan-muatan yang butuh dibenahi. Itu sebab butuh dua orang nih, saling kerjasama, saling support, kita saling berbenah ya. Ya. Jadi kalau ada konflik, kita sama-sama yuk gitu. Nah, ada nggak? Bahkan ya kalau Mbak Vera lagi punya klien nih, ya, yang satu bilang gini, ya dia lagi terpuruk nih, dia lagi benci banget sama pasangan, dia lagi nggak cinta. Pasangannya juga jawab sama, ya ini lagi nggak cinta sama pasangannya. That's very good, saya bilang. Mbak Vera selalu bilang gitu, itu bagus. Anda berdua sama-sama penghayatannya kongruen tentang Anda dan dia gitu. Yang satu lagi sebel, yang satu juga lagi sebel. Artinya kongruen dong, berarti setuju dong, sepakat ada yang butuh dibenahi di antara Anda dan dia. Yang jadi problem adalah yang satu merasa bahwa pernikahannya 9,5 level happiness-nya. Yang satu merasa udah 1, 0 atau minus ada nggak sih nilainya gitu ya. Nah ini baru nggak kongruen, ini problem. Kita butuh tangani. Nah itu yang kita mesti lihat dalam relationship. Ini yang kita butuh lihat nih Mas Aji dalam membina pernikahan sebetulnya. Jadi but how do you see yourself, dan ketika itu disadari oleh masing-masing orang dalam pernikahan, maka tuh kayak ya bareng-bareng it takes to the tango yang ya, gitu ya. Mas, tahu kapan kayak tango kan gitu ya. Tango itu gini, tahu siapa yang lagi maju, yang satu maju satu mundur. Kadang-kadang lagi di satu diam satu gerak-gerak, itu tango. Iya. Jadi harus sinkron ya Mbak ya. Jadi sinkron ya, malah cocok sebetulnya. Kayak puzzle ya, kita cocok gitu. Menarik. Kebetulan tuh kita tuh kayak suara aku agak putus-putus ya. Oke, coba nih kita agak deketin lagi. Yes. Mau coba ganti sinyal? Nggak usah ya. Oke Mbak, tapi jujur aja sebenarnya memang kita berdua itu tuh kayak ya belum lama lah ya. Ada beberapa hal yang ngebikin kita tuh sama-sama ngobrol bareng. Bahkan kita sempat berpikir kita kayak perlu ke Mbak Vera Uli nggak ya? Atau kita perlu ke konselor pernikahan nggak sih gitu? Aku melihat umur usia pernikahan kayak kita yang 9-10 tahun teman-teman itu tuh yang beberapa kali udah ke konselor pernikahan dan mereka tuh ngerasa dapat insight positif gitu Mbak Vera. Ketika ada konflik gitu ya, ternyata tuh ya sebenarnya kuncinya tuh komunikasi gitu. Nah, waktu belum lama ini kita ngobrol sebelum ke konselor pernikahan, kita ngobrol beneran nih, coba nih ya, ini istrinya yang psikolog agak-agak lagi bingung. Padahal sebenarnya ini kita tuh nggak ada masalah apa-apa. Iya. Jadi kalau dilihat itu ya kayak dulu awal pernikahan sampai sekarang itu nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba aja ada sesuatu yang merasa sama-sama, dia sih terutama merasa ada sesuatu yang nggak nyaman. Iya. Gitu, aku pengen jujur aja nih teman-teman ya, kita be genuine juga gitu, pengen supaya bahwa kita tuh juga punya masalah loh gitu. Kan selama ini kita itu yang sehat. Nah, itu yang sehat. Jadi aku tuh kayak ngerasa Mbak Ana Mas Aji pasangan favorit nih, couple idaman kita gitu. Nah, tanpa disadari unconsciousku sebagai psikolog juga mungkin gitu ya Mbak, sebagai ibu dari anak-anak, aku tuh kayak ngerasa kayaknya ada sesuatu deh. Kalau dipikir-pikir secara nalar tuh kayak aku cari-cari masalah. Yes. Gitu. Dari sudut pandang aku kayak gitu, Mbak. Kayak cari-cari masalah gitu. Tapi sebenarnya setelah kita ngebahas, oh memang kita tuh perlu nih ngebahas ini gitu. Jadi kayak ngerasa apa ya Mbak, ya mungkin udah 9 tahun. Kemudian kita juga dulu waktu pacaran agak kelamaan gitu ya. Ikutan Mbak Vera, pacarannya kelamaan. Jadi kalau dipikir-pikir 18 tahun bareng orang yang sama ini tuh kalau dibilang cinta gitu, tapi memang ada yang beda. Aku pengen sebagai seorang perempuan tuh ada sebuah kondisi yang aku feeling desired sama pasanganku.
gitu Mbak. Aku pengen merasa diinginkan. Aku merasa ini, aku ngomong gitu ke dia, terus dia kayak, what? Kamu tuh cari masalah banget kayak gitu kan? Karena mungkin kita sama-sama sibuk kerja, sampai rumah kita juga ngurusin anak, PPKM ini kita kayak nggak pernah waktu untuk ngedate bareng, Dan dulu dan hobinya kita kan jalan-jalan Mbak Vera, jalan-jalan, entah ke kuliner, mall atau keluar kota, kita hobinya gitu. Sekarang agak, mana nah, gitu. efeknya kan An, mungkin ah, Gimana tuh uh, Mbak? ah. Mas Adi dan Ana ya, kalau tadi ketika Ana bilang, ini kayaknya ada sesuatu nih kata Ana kan ya. Terus Ana mengatakan bahwa rasanya ada kebutuhan A, ada kebutuhan B. Tiba-tiba pasangan mengatakan, jangan aneh-aneh deh. Merasa divalidasi nggak tadi? Iya Perasaan Mbak. bahwa kadang-kadang lagi nggak divalidasi, right? Oh, Ya, lihat ya. Jadi lagi inkongruen kan saat itu. Jadi lagi inkongruen. Yang satu ngerasa lagi punya kebutuhan nih, ya kan? Kebutuhannya kayak lagi butuh diterima, lagi butuh disayang, misalnya gitu. Apa kebutuhannya? Coba deh. Boleh nggak Anda ceritakan sehingga jadi gambaran buat teman-teman yang atau sahabat-sahabat kita yang udah join? Iya ya. Rasanya kayak gini nih. ya, Karena kadang-kala keluhan di awal, keluhan di permukaan, ya nggak selalu menggambar keluhan seutuhnya. Kita bantu liatin ya. ya, di Ingat, kita nggak akan bongkar bagian yang sangat dalam, yang anunya, yang pain atau anu itu enggak. Tapi kita akan lihat ya bagian-bagian yang paling nyaman yang bisa kita buka, oke? Rasanya waktu itu apa? rasanya waktu itu seperti tidak kayak waktu pacaran dulu gitu Mbak. Kayak nggak dipuji-puji lagi gitu, kayak nggak dikejar-kejar lagi gitu, kayak kayak pengen dapat perhatian lebih dari dia gitu. Ya kan? Dan pada saat itu ya Ana sedang dalam keadaan lelah dan banyak pekerjaan nggak? Itu Bang, yang mesti kita ukur dulu. banget Sedang bang. banyak lelah ya. Artinya ya ingat kita kan bekerjanya di bidang layanan kesehatan, Yep. di layanan edukasi. Tugasnya kita adalah siap mental ya, siap mental untuk kasih layanan, service. Ketika kita service orang lain, tiba-tiba kita merasa lelah, kan ada kelelahan. Banget Ya, Mbak. ada kelelahan emosional, sehingga rasanya Anda lagi butuh support, lagi pakai Anda tiba-tiba jadinya. Sedang butuh support, right rasanya, ya saat sedang butuh support. Ya, tiba-tiba kita melihat ke pasangan, pasangan ngerti nggak kita butuh support? Sayangnya kan enggak, karena pasangan kan bukan malaikat. Pasangan bukan orang yang sebetulnya punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan kita akan support, ya. Sampai kita kasih tahu pasangan, Ana kasih tahu Aji nggak pada saat itu? Kasih tahu pasangan nggak? Kasih tahu nggak? Akhirnya ngasih tahu, Akhirnya ngasih tahu. tapi dengan Akhirnya kasih tahu, ya kan? cara Ketika yang Mas Aji mendengar keluhan Mbak Ana, ya gitu kan ya, Mas Aji dengar keluhan Mbak Ana, apa yang Mas Aji rasakan ketika Nah, ada keluhan demikian? Kayaknya iya kurang diperhatikan, kurang dipuji, kurang dikejar-kejar, kurang disayang lagi. Apa yang Mas Aji rasakan? Rasanya apa? iya rasanya aneh aja malahan Mbak Vera. Aneh atau gagal? Lihat, kadang-kadang laki-laki agak sukar loh mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Ya, Rasanya kayak fail nggak sih memenuhi kebutuhan pasangan, atau rasanya kayak lagi dievaluasi dan rasanya nggak memenuhi eh, standar I'm not good enough itu loh rasanya. Rasanya eh, I'm not good enough nggak saat itu? itu kata-katanya pas banget tuh Mbak Vera. baca Sekarang banget. kita review Mas Ajinya ya, kita review sedikit. Ya, ingat, Mas Aji itu berapa Nanti bersaudara sih kalau boleh tahu? Berapa bersaudara? aku 3 bersaudara Mbak Vera. 3 bersaudara, Mas Aji nomor berapa? Nomor 3 paling kecil. Nomor 3 paling kecil. Ya dulu pada saat kecil, ya Hmm, pasti punya kakak-kakak dong. Di ya. antara bertiga ini siapa golden child-nya? Siapa star di rumah? Aha, aku tahu. Ini. Iya. Ya enggak Enggak juga. juga sih. Semua Ya, waktu kecil ya, penghayatan waktu kecil, jangan yang udah gede. Waktu kecil dulu, Waktu kecil. Kalau pertanyaannya ke aku melihat kakakku yang nomor 1. ya kan? Betul. Ada kakak kan? Itu Ya, golden child ya. dari orang tua. Orang tua sayang semua ya, sayang semua lah. Makanya semuanya dikasih makan, dikasih pendidikan, dirawat, penuh kasih sayang. Tapi yang mereka lihat lebih lama, yang bikin mereka tertawanya lebih lebih sumringah, mata mereka lebih berbinar-binar lihat kakak yang pertama, ya Ya. kan? Yang Betul. star di rumah siapa waktu kecil dulu? Star itu berarti dia punya prestasi, pinter. Di antara bertiga dia paling pinter gitu. Iya, kakak itu paling punya Itu dia. kelihatan punya bakat lah, punya secara Udah sikap.
bakat dan lain-lain. Udah beliau paling-palingnya gitu, nomor satu lagi. Jadi anak nomor 2 dan nomor 3 itu kebagian apa? Ya, itu sebab dalam pengalaman Mas Aji, rasanya selalu ada shadow. Ya, ini Mas Ajinya, ini shadow yang umurnya sekian tahun di atas Mas Aji, yang selalu menjadi sailing, jadi langit-langit yang bikin Mas Aji seolah-olah harus kayak gitu tuh, harus kayak gitu tuh, dan nggak pernah bisa seperti itu karena kan beda sekian tahun. Ya, jadi udah beda lab, beda path. Impact-nya apa? Mas Aji akan sangat sensitif ketika merasa bahwa performanya sedang dipertanyakan, diragukan, perannya sebagai suami sedang tidak dianggap optimal dan gak dikasih skor 100 gitu ya. Rasanya beliau, ini emotional button bagi beliau. Itu sebab ketika Mbak Ana cerita, sayang, aku rasanya kok kayak lagi kurang dapat support, kurang dapat perhatian. Hah? Apaan sih kok aneh banget gitu? Itu kayak lagi mencet emotional button ya, dan dia kan defense. Makanya dia beliau Mas Aji tuh gagal memvalidasi emosinya Mbak Ana karena saat itu beliau sedang fokus pada perasaannya sendiri yang tiba-tiba muncul tentang penghayatan I'm not good enough. Iya. Jadi besok lain kali kalau Mbak Ana lagi mau curhat, sayang makasih ya, kamu hebat banget, udah gini-gini. Nah, kamu udah hebat, aku kok masih merasa gini ya, gitu. Tapi, what's wrong with me? Jadi tembak aja ke dalam seolah-olah what's wrong with me, gitu. Jadi, Mas Aji nggak merasa dipertanyakan, nggak merasa diragukan, nggak merasa diapa-apakan, gitu. Iya, Mbak. Emangnya Mbak Vera tuh ini nih senior nggak bisa bohong, pengalaman jam terbang. Bisa aja nih berdua, ini couple goals ya kita semua loh sebetulnya. Banget sih Mbak Vera dari perspektif Mbak Vera sebagai seorang psikolog ya, senior aku, rekan sejawat aku, terus juga dengan pasangan yang suka banget ngeliat keseharian Mbak dengan keluarga. Nah tadi benar banget Mbak, aku jadi sadar kalau melihat ke diriku tuh aku lagi capek banget. Jadi pas aku ngomong ke dia, memang cara ngomongku nggak benar. Jadi aku juga salah gitu ketika menyampaikan itu dengan cara yang kayak kurang apa ya, tankinya tuh lagi kosong. Aku selalu memberi energi buat klien, buat anu. Jadi kayak begitu tankinya udah kosong nih Pak. Aku penuh. Nah, dan ingat Mas Aji butuh ingat punya pasangan yang memang milik semua orang nih ceritanya. Karena Mbak Ana kan public figure. Kemudian kerjanya di bidang layanan. Ya. Memang ada saat-saat beliau akan kosong secara emosional. Nah itu nggak ada kaitannya dengan apa namanya performanya Mas Aji sebagai pasangan loh ya. Tapi this is about her life gitu. Kalau Mas Aji punya kesadaran ini, Mas Aji nggak akan merasa diserang sebetulnya atau merasa ditekan nih ya emosional buttonnya pada saat Mbak Ana punya keluhan seperti tadi. Gitu. Aduh, thank you banget Mbak Vera. Keren. Kita kemarin sih ngerasa memang setelah habis itu dia langsung ngajakin aku buat pergi, terus kayak cuma makan mobil, terus kita ke hutan pinus ya, nggak jelas banget. Kita ngobrol, dengerin dia ngobrol, aku ngobrol, terus kita nikmatin kayak udaranya waktu itu seger banget dan emang sepi banget di sana gitu kan. Kita pulang lagi kayak nggak mampir kemana-mana ya, lagi PPKM juga kan. Tapi ternyata habis itu recharge banget aku ngerasanya. Jadi tadi pagi kerja tuh rasanya kayak udah lebih fresh dan hubungan kita juga jadi lebih baik gitu. Apalagi ke anak-anak. Tapi ini juga sih Mbak, kita tuh selama nikah, alhamdulillah ya tiap ribut mau seberat apapun tuh nggak pernah lebih dari 1 hari Mbak Vera. Bahkan nggak bisa lebih. Itu bagus. Dan nggak ada yang fatal kan. Yang fatal-fatal dalam pernikahan ya tadi. Ada KDRT-nya itu fatal. Ya perselingkuhan itu fatal. Ya orang-orang yang kemudian punya masalah dengan gangguan kepribadian itu fatal. Ya punya adiksi tertentu dengan misalnya yang minuman, judi atau apapun itu fatal. Ini kan enggak. Ya, jadi kalau mau jujur, ya kalau Mbak Vera nge-review ada kalian berdua nih sebenarnya, nanti ini sekaligus membantu teman-teman yang udah join di sini nge-review relationship mereka. Ya, ciri pasangan yang sebetulnya pernikahannya berhasil itu 3 deh. Ya kita nggak ambil yang banyak-banyak deh. Ya, yang pertama kita lihat nih bahwa relasi mereka itu stabil. Stabil di sini maksudnya mereka berdua bisa jadi kayak teman, betul. Ya, Ana dan Mas Adi itu bisa sepedaan bareng. Ya, memang di saat sempat, memang nggak selalu. Ya, iyalah ya. Menikah bukan berarti kita jadi satu, wah gitu kan ya. Jadi satu orang enggak, bahwa menikah cukup
ada kayak kalau istilahnya secara statistik ada diagram pan yang saling bersisi berpotongan, udah begitu aja cukup. Jadi ada momen buat sama-sama. Relasinya stabil gitu. Jadi rasanya secure. Ya, yang kedua cirinya nanti punya masing-masing gitu bahwa ya kita stabil nggak rasanya, bisa jadi teman nggak sih sama pasangan. Yang kedua, ini yang Mbak Vera lihat dari kalian berdua. Relationship kalian berdua itu bikin satu sama lain itu growing. Jadi relationship-nya konstruktif. Growing di sini, karena selama dalam pernikahan, karirnya tetap berkembang loh. Tetap growing, berkembang gitu. Mas Aji juga demikian. Dan secara kepribadian, kalian berdua sama-sama menjadi lebih baik. Dalam versi yang terbaik yang kalian punya saat ini. Itu salah satu ciri pernikahan yang berhasil. Secure. Dan yang terakhir, itu tadi. Iya, rasanya itu kongruen. Saat si dia lagi kesel, gue juga kesel loh, gitu kan ya. Kok kita rasanya lagi berjarak ya sayang? Kayak Mbak Merah sama pasangan kalau kita sama-sama sibuk ya. Sayang kok kayaknya kita lagi berjarak sih rasanya gitu. Iya, dia juga. Nah, itu kan berarti ada sesuatu, itu kongruen. Ketika yang satu merasa, enggak, I'm fine, I'm okay. Nah, ini butuh dipahami. Ada apa ya kok sampai salah satu ngerasa tergerus, yang lain ngerasa baik-baik aja. Yang satu merasa bahwa pernikahannya oke, yang satu lelah, capek, jangan-jangan ada cuma satu orang yang sedang mengurusi pernikahan, rumah tangga, anak, hingga beliau kelelahan. Unsupported. Nah, tiga ini terlihat di kalian. Yeay! Grow itu penting banget, merasa growing. Terus yang ketiga kongruen. Jadi itu ada ciri-ciri kalau pernikahan kalian itu sehat dan relasi kalian terus berproses ya, nggak mungkin pernikahannya. Oke. Aku mau nanya Mbak Vera ya, boleh ya? Ini pertanyaan terakhir, kita akan terakhir tanya jawab ya. Jadi gini Mbak Vera, mungkin dijawabnya dari sudut pandang dari laki-laki, dari suami dan dari istri ya. Jadi ini baru rame nih Mbak, di mana-mana tuh banyak berita tentang perselingkuhan Mbak Vera. Jadi kadang suami istri itu kan masalah pasti ada, kita udah bahas ya. Seringkali berakhir dengan perselingkuhan, entah dari si laki-laki atau perempuan, ya. Atau dua-duanya bisa juga. Atau dua-duanya, oh iya. Jadi meskipun hanya di hati saja, itu udah selingkuh. Pertanyaannya Mbak Vera, gimana sih cara mencegah? Jadi artinya kan mungkin ya buat mereka yang selingkuh itu ketika ada masalah selalu compare dengan orang lain kan, yang nggak ada di pasangannya dia melihat itu di orang lain. Nah gimana sih cara mencegah perasaan-perasaan seperti itu? Dan misalnya ini dari sudut pandang cowok ya Mbak, dari sudut pandang suami, dan istri itu harus bersikap gimana supaya si suami itu nggak akan berpikiran seperti itu. Dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Jadi kalau bicara perselingkuhan ini agak kompleks. Karena ya ada banyak data yang menyebutkan bahwa perselingkuhan itu kan sebetulnya lebih berkaitan, berkorelasi, istilah statistiknya, berkaitan dengan aspek kepribadian. Jadi si individu memang sudah bermasalah secara kepribadian, sudah pernah punya pengalaman-pengalaman yang negatif tentang love dan relationship. Ya, jadi memang lebih mudah terpicu untuk selingkuh. Ya, ketika ada masalah. Jadi jangan pernah menyalahkan diri sendiri saat punya pasangan selingkuh. Nah, sekarang kita butuh paham. Ya, gimana caranya supaya nggak membanding-bandingkan pasangan dengan orang lain, gitu ya. Inilah yang butuh dijadikan catatan tentang perselingkuhan. Banyak orang yang menyadari bahwa, ya, ketika perselingkuhan sudah terjadi, baru dia sadar, oh, ternyata aksi yang dia lakukan itu akhirnya bisa berujung ke perselingkuhan, toh. Jadi, saya paling suka makanya belajar tentang psikologi karena selalu inline dengan agama apapun loh. Ya, salah satunya misalnya kalau saya Muslim kebetulan sama seperti Mbak Ana dan Mas Aji. Mungkin sahabat-sahabat lain punya agama dan keyakinan berbeda, namun semuanya sama kok. Ya, bahwa ketika kita menikah, tadi kan ingat perjanjiannya itu nggak cuma berdua, jangan lupakan. Kita mengikatkan diri tuh ke atas loh, ke langit, ke Tuhan yang punya alam dan segala macam. Nah, jadi saat menikah, ya, kita sadar bahwa our best friends itu adalah pasangan. Bahwa tiap kita punya problem yang paling private sifatnya sekalipun,
kalau Mbak Vera bisa gambarkan, ya, Mantap nih Mbak Vera. bahwa ini dia, ya kan? Kita itu sebetulnya ketika punya pasangan, pasangan itu di level circle terdalam sebetulnya. Artinya, setiap isu-isu terdalam yang kita punya, kita share-nya pada pasangan. Nah, belakangan ini, ya sejak ada sosial media, 2 dekade terakhir, ya, orang seolah-olah merasa dekat dengan yang jauh sekalipun, bisa ngobrol via direct message, kalau dulu bisa WhatsApp atau SMS, kalau zaman-zaman dulu ya gitu ya. Betul-betul berpikir bahwa, oh ini nggak masalah, ini kan cuma ngobrol biasa. Mereka lupa. Dari ngobrol biasalah, kemudian nanti kita sadar bahwa ternyata ada kebutuhan emosional yang terpenuhi ya, oleh orang lain yang bukan pasangan. Ya, itu sebab hindari deh relasi yang reguler, berkepanjangan, bersama lawan jenis yang bukan pasangan kita, ya dalam versi apapun, yang obrolannya sudah menyentuh ranah pribadi, yang bukan profesional. Yang mana yang ranah pribadi? Udah makan belum? Itu pribadi. Udah tidur ya? Sholat tahajudnya udah belum? Itu pribadi. Masa malam-malam nanyain sholat tahajudnya orang lain? Itu kan pribadi. Curhat atau share humor, tapi humornya kok porno ya? Humornya kok terlalu, bahasanya terlalu sensitif. Dan itu di-share kan cuma teman. Tuh sekarang cuma teman. Tapi ketika sadar bahwa kok ada rasa berbeda ya, sudah terlambat untuk menyadari dan menghindarkan diri dari perselingkuhan karena sudah terjadi. Jadi perselingkuhan itu lucu. Ketika disadari, berarti itu sudah terjadi. Makanya jangan pernah mendekati situasi menuju ke perselingkuhan. Yang mana tuh? Membina relasi dengan orang yang bukan lawan jenis. Karena tiba-tiba kita melihat, oh orang ini mampu memenuhi semua kebutuhan emosional kita, karena tadi namanya orang jatuh cinta ya, ngelihatnya pakai kacamata merah muda. Otaknya langsung menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan, hormon-hormon pada saat jatuh cinta, sehingga rasanya gini, wah kalau ketemu orang ini kok rasanya excited ya, excitementnya itu beda, antusias. Dia pikir orang tersebut sesuatu yang sangat menyenangkan, padahal otaknya sedang kasih kode, ini nih. Kemudian namanya juga jatuh cinta. Yang diucapkan sesuatu yang indah-indah. Oh kamu cakepan, kamu ganteng, nggak pernah ada. Sayang ntar urus anak ya. Coba kamu hubungi gurunya deh. Coba deh. Nggak ada kayak begitu. Ya obrolnya selalu indah-indah, bagus-bagus, manis-manis, dipuja-dipuji. Sehingga jangan-jangan bukan sedang jatuh cinta sama orang yang selingkuhan atau orang yang kita taksir di luar pasangan. Kita sedang jatuh cinta sama ya image tentang diri kita yang terbaru, yang diberikan oleh orang yang kita lagi taksir, tentang pujian-pujian yang dia berikan ke kita, sehingga seolah-olah ini versi kita terbaru yang kita suka, yang ini dianggap cakep, dianggap hebat, dianggap kompeten, yang pasangan lupa untuk berikan karena udah kelelahan. Itu bagus banget Mbak Vera, keren banget ilmunya. Ada setuju ya? Bener banget nih. Jadi sebenarnya kita kadang-kadang nggak jatuh cinta sama orang kedua tersebut. Tapi jatuh cinta dengan image diri kita terbaru. Ya. Merasa merasa dihargai, merasa diakui. Nah itu dia, diakui, dihargai kan fulfill ego yang paling core gitu. Ego kan butuh penghargaan, pengakuan. Nah kalau lagi naksir orang, dia kasih kalimat-kalimat yang semuanya positif, yang bikin kita ngerasa ya gitu, fine gitu, padahal nggak gitu sih. Nggak lihat aja, kalau lagi versi terjeleknya datang, ayo tau rasa lo gitu. Benar-benar banget. Iya kan, makanya sering kan kita lihat orang selingkuh, Mbak, selingkuhannya tuh nggak lebih bagus secara fisik ya, nggak lebih bagus pasangan. Kadang downgrade gitu. Kadang downgrade, menurut dan dia rasanya fulfill, egonya kan fulfill. Ya bahwa dia kompeten, dia hebat, wow gitu. Egonya rasanya seperti egonya itu lagi betul-betul berkembang gitu. Itu yang dia cintai. Jadi hati-hati kalau merasa sedang berpikir lagi jatuh cinta sama yang lain atau jatuh cinta sama versi diri terbaru. Ya. Itu sebenarnya aku pengen tahu juga, berarti masih bisa ya kita menyampaikan kepada pasangan ketika kita udah terlanjur nih Mbak
Ya, alhamdulillah sih bukan sama kita nih ya. Semoga dijaga sama Allah gitu. Semoga enggak, amin. Tapi ada yang udah pernah dia terlanjur terlibat emosional, dia udah terlanjur selingkuh, entah pasangannya atau dia sendiri. Apakah bisa ketika sadar terhadap validasi yang dia rasakan tuh dia gak cinta sama nih orang, tapi karena itu dan dia pengen balik ke istri atau suaminya, apakah masih mungkin Mbak pernikahan itu dibangun lagi dari pengalaman Mbak Vera? Mungkin kalau nggak terlibat aktivitas seksual di dalamnya. Tapi kalau sudah terlibat aktivitas seksual, aromanya udah beda lagi. Ada excitement. Ingat, aktivitas seksual kan memang sangat indah dan nikmat gitu sebetulnya. Itu udah rasanya terikat secara emosional, padahal itu bukan love, tapi lust. Ya, cuma birahi, bukan love gitu loh. Udah ada lust di dalamnya. Jadi Mbak Vera selalu review kalau dalam relationship tentang perselingkuhan, yang di-review adalah sudah ada sexual activity nggak di dalam? Seberapa reguler? Karena begitu udah ada aktivitas seksual nih agak sulit nih kuncinya nih, gitu. Ya. Nah, butuh betul-betul kekuatan yang sangat besar gitu dari dua-duanya. Sayangnya, ketika salah satu selingkuh ini udah terpuruk gitu loh. Sudah besar untuk mau terima aja tuh sulit. Sementara yang sedang selingkuh kan sedang dibikin supaya dia putus cinta gitu sama orang yang sedang dia cintai. Putus cinta itu nggak mudah loh. Reaksi orang saat putus cinta sama seperti reaksi pada saat berduka cita. Responsnya sama. Nah, ngadepin orang yang lagi duka cita sangat berat sama orang yang lagi terpuruk karena diselingkuhi, nyatuin mereka, waduh, berat. Gak mudah. Kecuali dua-duanya tiba-tiba sadar. Mereka menikah karena apa sih? Salah satunya tadi, terikannya kan ke atas. Nah, kalau kita ingat itu, tiba-tiba kita sadar. Ya, yuk, kita mau benahin, gitu loh. Gak mudah tapi. Ini gak semudah ini ngomongnya ya. Nanti yang lagi berproses begini, oh itu cuma ngomong doang, gak semudah itu, memang gak semudah itu. Ya makanya jangan dilakukan. Ya, tapi memang nggak mudah. Ya tidak semudah yang kayak di cerita-cerita di sinetron ya Mbak, bisa kembali lagi ke mantan ya. Iya, berat. Oke, baik. Emang bener banget teman-teman, nggak perlu diragukan lagi. Setiap kita ngobrol sama Mbak Vera itu udah deh ya valid semua isinya tuh udah ini Mbak. Dan ini udah banyak banget pertanyaan Mbak Vera. Aku izin buat share pertanyaan teman-teman ya. Oke, ini yang mana nih? Kamu pilih dia, Mas. Ini penting nih. Nah. Yes. Keluarkan? Bagaimana Mbak Vera, bagaimana caranya mengatasi pasangan yang posesif? Udah mantan, tapi masih posesif. Ya. Ketika kita terpengaruh oleh mantan. Oh, sorry Mbak. Bukan pasangan. Oh, pasangan. Oke, bukan mantan ya. Bukan. Kita punya pasangan yang posesif. Right? Ya, saat pasangan posesif, ya, artinya kita mesti sadar dulu apa yang bikin dia sangat posesif ya. Posesif artinya dia butuh merasa bahwa kita milik dia, bahwa kita betul-betul ada nih. Kita nggak boleh A, nggak boleh C keluar dari circle-nya dia. Jangan-jangan basisnya adalah insecurity. Oke, apa yang bikin pasangan insecure? Sejak kapan dia jadi posesif? Kalau dari awal memang posesif, ya sejak awal ketemu beliau udah posesif. Pertanyaan Mbak Vera berikutnya adalah dari awal pasangan sudah posesif. Dulu di awal relationship, ya, Anda mampu menolerir sikap posesif. Apa yang berubah dalam diri Anda? Sehingga dalam relationship, ketika dalam perjalanan relationship, tiba-tiba nggak mampu lagi menerima sikap posesif pasangan. Jadi yang mau dibenahi, ya, yang sedang bertanya. Namun bila posesif ini baru muncul sekarang, ya, kita akan cari tahu dari pasangan Anda. Apa yang bikin beliau insecure? Orang yang insecure, ya, secara logis butuh security. Security seperti apa yang beliau butuhkan? Anda yang paling paham pengalaman hidup seperti apa yang dimiliki pasangan Anda tentang secure insecure. Ya, Anda beri afirmasi sehingga beliau merasa secure tentang Anda dan relationship. Salah satu afirmasinya contohnya begini. Lihat sayang, kita udah sama-sama 10 tahun loh misalnya, atau 5 tahun misalnya. Dari awal kita ketemu sampai sekarang kita masih sama-sama kan, aku masih di sini, right? Aku nggak pernah mendua, aku selalu cinta sama kamu. Itu afirmasi. Aku nggak pernah berubah, bahkan makin cinta sama kamu, itu afirmasi. Yang bikin secure. Sehingga Anda menjadi dermaga yang aman untuk kapal si dia yang insecure, yang suka berubah-ubah kayak begini, yang
yang butuh ngikatnya kuat banget gitu ya, karena takut kehilangan dermaganya. Jadi dia dia mesti pegangan terus sama Anda. Anda kasih afirmasinya. Tapi kalau ternyata dari dulu sih dia posesif. Ya, sama dengan pertanyaan Mbak Vera, sejak dulu pasangan saya selingkuh. Saya udah nggak tahan lagi nih Mbak. Loh, dulu bisa terima. Sekarang nggak bisa terima, itu ada apa? Apa yang berubah dari Anda? Nah, ini yang kita mau benahi. Jadi dalam psikoterapi, ya, nanti penanganannya berbeda-beda sesuai dengan case-nya seperti apa, code isunya bagaimana, pengalaman Anda seperti apa, itu yang kita benahi. Oke, baik Mbak. Jadi kalau kita lihat, artinya diri kita juga perlu menjadi apa ya, pelaku dalam proses kita terapi pasangan juga gitu ya, karena Betul. kita posesif. Oke, terima kasih Mbak Vera. Kita pilih lagi pertanyaan berikutnya. Sorry. Salah pencet. Oke. Ini ada yang tadi sempat aku baca di kolom chat. Ini penting nih. Nah, ini. Apakah boleh? Ini Mbak. Apakah boleh atau pantas kalau kita ngomong apa yang kita nggak suka dari dia? Nggak enak karena kayaknya nggak bersyukur banget, toxic. Ini penting, sering kejadian soalnya. Komplain ya sama pasangan ya. Komplain sayang, tolong dong, anunya ya gitu. Sayang tolong dong, kalau nelfon tiap-tiap waktu misalnya gitu kan ya. Komplain, boleh nggak komplain? Ya, komplain sah-sah saja. Namun cara menyampaikan komplain atau keluhan ke pasangan, caranya ada loh tekniknya, yang nggak menyakitkan, yang nggak menyerang pasangan. Ingat, nggak ada seorang pun yang suka diserang loh. Saat orang merasa diserang, dia akan defense. Dia akan memproteksi dirinya dengan defense. Defense-nya bisa ninggalin Anda semakin merasa nggak dipahamin dia gitu keluhannya, atau dia balas menyerang Anda. Jadinya berantem. Komplain itu ada tekniknya, pakai iMessage. Nanti pelajari kembali, googling saja iMessage karena kita nggak sempat bahas hari ini. Pakai teknik iMessage. Pesannya dimulai dari saya. Ya, sayang, aku kok ngerasa bahwa aku terabaikannya saat kamu lagi nelfon kayak gini kelamaan gitu. Saya terabaikan, aku terabaikan gitu. Sehingga pasangan ngerti, Anda yang sedang butuh diproteksi, Anda sedang berproblem saat ini. Ya, jadi komplain itu ada. Ingat, dan satu kali komplain langsung benahi dengan 5 kelebihan pasangan yang Anda sukai, agar Anda nggak terlalu berpusat pada keluhan atau komplain Anda, sehingga tetap menyadari bahwa pasangan adalah opsi terbaik yang pernah Anda buat. Dia adalah opsi terbaik buat Anda, ya, putusan terbaik yang pernah Anda buat dalam kehidupan, dan itu masih berlangsung sampai sekarang, karena buktinya Anda masih dalam relationship. Gitu kira-kira. Masa sih sama orang di luar relationship kita bisa sangat baik, bisa muji-muji, tukang parkir kita puji, guru kita puji, masa pasangan kita pelit pujian, gitu loh. Puji. Nah, dipraktekin ya Bapak ya. Sebenarnya aku tahu 1:5 ya. Ini dari Goldman, jadi acuannya dari Goldman, beliau bikin riset kebetulan, 1:5. Oke. 1 komplain, 5 pujian. Mbak Vera. Oke, ini nggak kerasa banget ngobrol sama Mbak Vera. Ini terakhir ya. Ini terakhir ya teman-teman ya. Oke, baik. Kita coba banyak banget nih Mbak Vera pertanyaannya nih. Yang kira-kira belum kita bahas. Ini penting nih ya. kayaknya. Nah ini dia. Oke, boleh. Ya. Ini mungkin agak beda dan agak. Oh nggak bisa ya? Ada ya? Oh nggak bisa ya? Nggak bisa di-share. Oh, mungkin dia di private ya. Okay. Nah ini kita baca aja deh Mbak. Ya, oke. Mbak Ana, saya selalu sama pasangan karena belum dikasih keturunan. Belum ngasih keturunan. Belum memberikan keturunan untuk pasangan menikah 4 tahun. Bagaimana cara mempertahankan atau menumbuhkan kasih sayang? Nah ini Mbak, ini agak berbeda ya pertanyaannya. Silakan Mbak Vera. Ya, ini yang paling sulit karena kita sedang mempertanyakan sesuatu yang di luar kontrol atau kendali kita. Kayak lagi nanya kapan kita kayanya ya sayang, kapan kita punya anak, kapan kita matinya ya gitu. Kira-kira gitu, kayak nanya begitu. Ya, jadi ketika belum dikasih keturunan, yang butuh Anda lakukan bersama pasangan adalah apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan, kongruen nggak dengan apa yang dialami dan dirasakan pasangan? Atau jangan-jangan apa yang Anda rasakan sebetulnya adalah impact dari evaluasi yang Anda pikir orang lain berikan untuk Anda dan pasangan.
judging yang orang lain berikan untuk Anda dari persepsi Anda loh. Yang Anda pikir yang orang lain berikan untuk Anda. Karena semua orang ingin naik kelas kan gitu. Dari kelas 1 naik kelas 2, dari belum nikah pengennya nikah. Karena orang udah nikah pastinya punya anak kan gitu. Itu kan manusia yang mengatakan. Jadi yang butuh dirasakan adalah kongruen deh rasanya. Nah, apa yang Anda rasakan ketika belum punya anak? Apakah menurut Anda itu sebetulnya oke-oke aja sih, yang menyakitkan Anda adalah penilaian orang lain sih, atau respons pasangan? Atau yang paling pahit adalah respons keluarga pasangan. Ya. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya Anda berdua punya penghayatan, punya rasa, punya persepsi yang sama tentang kejadian ini? Inilah akar untuk bisa saling menguatkan satu sama lain. Pernah dibicarakan nggak dulu sebelum pernikahan? Ya, kalau saya dulu pernah bicarakan sama pasangan, kalau ternyata tiba-tiba nggak punya anak nih, yang kalau kita nanti nikah, kita akan bagaimana? Kalau aku akan setuju adopsi anak loh, kalau kamu akan setuju nggak? Nggak, kata pasangan saya. Oke. Jadi kita akan setuju bagaimana? Ya udah, nggak apa-apa tanpa anak. Oke. Dan dibicarakan gitu. Bener nih, nggak apa-apa gitu kan ya. Oh, alhamdulillah ternyata dapat anak. Tapi kalau belum juga dapat keturunan, berarti masih ada PR. Ya, atau justru ada, ini momen saatnya menikmati kehidupan pernikahan loh. Begitu belum punya anak, welcome join to the club, malam-malam justru sampai kapan. Ya ingat, kurvanya orang menikah yang paling rendah itu justru pada saat punya anak, anaknya lagi SD, menuju remaja, selesai nasib kita semuanya, oke? Jadi awal pernikahan, jadi awal relationship, awal menikah masih oke nih. Ya tiba-tiba punya anak, anaknya lagi SD menuju remaja, wah kurvanya persis kayak orang tersenyum, hati Anda pahit di sini, oke? Jadi itu berat, nggak mudah. Baru nanti kembali lagi happy berdua saat anak paling kecil berusia remaja menuju dewasa. Berat, ya nikmati saja, ya. Sesuaikan, bikin kongrumen antara Anda dan dia, oke? Gitu sih yang paling bisa dilakukan. Wah, mantap Mantep banget. banget Mbak. Dan aku juga mungkin pengen kasih semangat buat para pejuang garis 2 ya, yang sudah menikah lebih dari waktu yang diperkirakan, mungkin belum dapat keturunan. Nggak mudah kali Mbak Vera ya, kita memahami banget. Nggak mudah. Seperti yang Mbak Vera bilang tadi Mas, bahwa amanahnya tuh luar biasa gitu. Mungkin dengan teman-teman gua, dengan pasangan, belum ada amanah yang diberikan melalui keturunan dari Allah. Amanah lain yang perlu dijaga itu nggak kalah penting untuk meningkatkan kualitas cinta kita sama pasangan dan cinta kita sama Allah. Pernikahan itu rahmat loh, nikmati dulu deh. Mbak Vera, Banget loh ini Mbak, ini aku senang banget ya. luar biasa banget lah buat kita, buat teman-teman. Tentunya ini sangat bermanfaat banget. Yap. Dan apa Mas? Aku bingung mau ngomong apa. Gitu. Kamu dulu. Enggak, yang pasti apa yang disampaikan tuh bener banget. Apa yang tadi kita bahas itu ngena banget di aku, ngena banget dia juga pasti. Dan teman-teman juga kebanyakan kita baca komen-komen nih, bener banget nih, setuju banget. Ini artinya semoga apa yang kita obrolin malam ini bermanfaat banget buat teman-teman, dan tentunya menjadikan kita semua menjadi pribadi yang makin baik buat diri kita sendiri maupun buat pasangan, buat keluarga. Mbak, berkah ilmunya. Tapi ini banyak yang request katanya, Mbak, ada yang bilang di podcast untuk kapan-kapan kita bikin kelas pernikahan bareng Mbak Vera. Ayo, kita bareng-bareng ya. Kita belajar dari obrolan kita yang sudah menikah, habis ini pasangannya mungkin bisa memperbaiki lagi kualitas cintanya supaya tiap hari cintanya nambah terus ya. Amin. Sama-sama, thank you Ana, Mas Aji, dan semua sahabat-sahabat Ferauli, sahabat Analisa yang udah join di sini. Kita live dulu teman-teman, di save di IGTV aku ya. Terima kasih Mbak Vera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye. Thank you.